kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat, sehingga kita semua alhamdulillah masih bisa bertemu meskipun tatap online, tapi insya Allah ini tidak mengurangi daripada keberkahan untuk agenda kita pada siang hari ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang setia hingga akhir zaman dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri untuk hari ini, insya Allah saya Yosa yang akan menjadi moderator atau MC untuk agenda kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi salam kenal semua teman-teman, dan sebelum kita memulai untuk kajian pada siang hari ini, mari kita sama-sama awali dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian selanjutnya acara inti yang setelah ini akan kami persilakan untuk Ustadz. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri untuk Ustadz yang akan mengisi untuk hari ini. Beliau adalah Ustadz Haji Abdurrahman Yuri atau sering dipanggil atau dikenal dengan Adeda, betul Ustadz? Iya, Ya. alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, beliau merupakan adik kandung dari Ustadz Abdullah Gimnasiar atau kita akrab sering dikenal dengan Agim. Dan beliau juga merupakan motivator bisnis dan juga pembina Yayasan Darut Tauhid. Dan alhamdulillah beliau adalah murid pertama ya Ustadz ya dari Pondok Pesantren Darut Tauhid. Jadi ibaratnya kalau dalam dunia keseniaran Ustadz ini adalah yang paling pertama sebagai santri di pesantren Darut Tauhid. Baik, itu merupakan biodata singkat terkait Ustadz Abdurrahman Yuri atau yang sering dikenal Adeda dalam kajian kali ini yang akan mengisi 1 jam ke depan. Kepada Ustadz, tafadhol maskuran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya Mas Yosa? Gak pada hadir nih teh. Mudah-mudahan yang ngejawab jadi ahli sorga. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afawa wal ghina. Ya musyarifal qulub sarif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub sabis qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, takdirkan, walaupun kita berjauhan dalam acara yang mulia ini, digugurkan semua dosa-dosanya, diberi karunia sehat lahir batinnya, diberi umur yang berkah, lingkungan kerja yang berkah, rezeki dan ilmu yang berkah, keluarga sakinah, mawadah warohmah, jauh dari musibah dan fitnah, akhir hayat husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan yang sahabat-sahabat yang Allah, mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sudah sekian lama tidak berjumpa dengan teman-teman dari Lintas Arta. Alhamdulillah. Mas Asdo, mana Asdo, ada nggak Mas Asdo? Ini MC-nya siapa namanya teh? Saya Yosa Ustadz. Yosa. Itu ada selanjutnya Be White. Gimana Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan, saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang ibadah yang membuat tenang. Mas Yosa, ini deh bisa di slide nggak? Pakai slide nggak? Bisa Ustadz, sebenarnya bisa untuk slide-nya. Bisa ya? Bisa. Insya Allah bisa. Bentar.
Oh, langsung ini ya. Ya Ustadz, insya Allah langsung dari sana bisa di share screen atau Oh ya, berbagi. alhamdulillah. Ibadah yang membuat tenang. Teman-teman, ini materi saya berpikir sekali di samping menyampaikan pada teman-teman, saya juga mengevaluasi. Mas Yosa, mohon maaf nih, saya agak bindeng baru pulang dari Jogja. Tidak apa Ustadz. Yang penting insya Allah Tidak cepat apa-apa pulih ya. Ustadz. Allah beri karunia. Ridho, ya. Gim nelpon. Arida, gimana kondisinya? Ya, alhamdulillah ada. Yang pertama harus ridho, yang kedua obat, yang ketiga baru makan obat gitu katanya Mas Yos ya. Jadi teman-teman, setiap orang mendambakan ketenangan. Mas Yosya ingin tenang, senang, ingin tenang, Mas Yosya. Kalau bisa dua-duanya Ustadz. Dasar pemborong ya, alhamdulillah. Mana yang lebih dirindukan, senang atau tenang? Kalau saya pribadi sih tenang dulu Ustadz. Karena kalau tenang insya Allah Tenang, senang. karena orang senang belum tentu tenang. Orang Betul. tenang insya Allah tambah senang. Ini teman-teman, jadi orang itu merindukan ketentraman, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan. Banyak orang mencarinya dengan apa yang ada di dunia, dengan harta, kedudukan, ketenaran, ya, dengan jabatan. Padahal itu belum tentu membuat tenang. Karena tenang hanya Allah yang memberikan. Nanti ada dialog nggak Mas Yosa? Insya Allah ada Ada ya? tanya jawab Ustadz. Nanti kita ada Ada sesi insya Allah. tanya jawab. Nah inilah teman-teman. Jadi pada prinsipnya, ini kemarin saya mendengar ceramah dari Agim. Manusia membuat apa aja, handphone, meja, kursi, rumah, kendaraan, kacamata, sendok, garpu, piring, kompor, kulkas, lemari, motor, sepeda, mobil, kereta api, itu adalah semua untuk melayaninya, untuk memudahkan urusannya, untuk melayaninya. Begitu juga Allah menciptakan kita adalah untuk melayani Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Jadi kesibukan kita semestinya adalah ibadah, 24 jam adalah ibadah. Ibadah itu ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Jadi bahagia itu hanya dalam rangka taat kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan bahagia, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Agim juga, nah karena guru saya adalah Agim di samping kakak, sudah 59 tahun, Mas Yosa, Agim jadi kakak saya, istiqomah sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Yang Ini paling ada berbahaya bukan ancaman orang lain, melainkan dosa yang dilakukannya sendiri. Jadi gitu teman-teman, yang membuat gelisah hati adalah dosa. Pada prinsipnya kita produktif berbuat dosa, dari pagi, siang, sore, malam ada aja yang menjadikan jalan dosa. Dampak dari dosa adalah, jadi tidak tentram hati. Akibat dosa atau maksiat pertama hidup sengsara. Dan itu mah pasti karena sudah melanggar aturan yang Allah ciptakan. Kemudian hidup serba sulit, kemudian hati galau, cemas, gelisah, was-was. Ini teman-teman, jadi sekali berbuat maksiat ini langsung otomatis nempel karena melanggar aturan Allah. Yang keempat, serba takut dan tidak ada rasa aman. Gelisah, terus was-was, cemas, terus itu akibat dosa. Ya, rasa miskin terus walaupun harta berlimpah, tidak ada rasa cukupnya. Itu yang paling sengsara Mas Yosya. Diberi harta tapi rasa miskin, merasa kurang terus. Kemudian menjadi lemah lemah dan lebih bahaya lagi adalah lemah iman dan tidak selamat. Makanya kita banyak tobatnya. Imam Al-Ghazali menyampaikan kenapa kita masih diberi kesempatan hidup dalam hari ini,
karena masih diberi kesempatan untuk bertobat. Nah ini teman-teman, ya akibat dan masih banyak lagi yang lain. Ibadah membuat tenang. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum wa dzikrillah ala bidzikrillah tatmainu qulubuhum. Itu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Nah, termasuk ibadahlah pada prinsipnya dan ingat kepada Allah. Nah, gitu teman-teman. Jadi ibadah zikir itu aspeknya sangat luas. Salat adalah zikir, baca Quran adalah zikir, umroh, haji adalah zikir, termasuk bekerja yang diniatkan karena Allah adalah bekerja dalam rangka taat, ibadah, zikir kepada Allah. Ini teman-teman, jadi yang membuat tenang itu adalah ibadah. Maka kita pun setiap saat pada saat sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Apa buah daripada manfaat ibadah? Pertama yang sangat kita harapkan sekali adalah diampuni dosa-dosanya. Mulai dari berwudu, diampuni dosanya, melangkah ke masjid, satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah diampuni dosanya. Kemudian berzikir, dosa ini bisa dengan istighfar, bisa dengan sholat, ibarat di depan rumahmu ada sungai dan mandi 5 kali sehari jadi bersih. Jumat ke Jumat membersihkan dosa, Ramadan membersihkan dosa, haji umrah membersihkan dosa, dan sedekah termasuk begitu banyak dalil-dalil yang menyampaikan bahwa amal tersebut mengampuni dosanya. Berikutnya adalah yang mahal juga dengan ibadah hatinya tentram sebagaimana tadi yang disampaikan. Zikir tenang, baca Quran tenang, dan ini teman-teman indah obat paling mujarab untuk menenteramkan hati, bukan karena kedudukan harta jabatan. Mudah dalam segala urusan, makanya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibarat teman-teman pakai Google Map, mudah urusan karena ada petunjuknya. Begitu juga dengan ibadah diberikan hidayah dari Allah. Diberikan kesejahteraan. Sejahtera ini dalam arti kata yang paling mahal adalah kekayaan hati, merasa puas yang Allah berikan kepada dirinya. Rasa aman, Masya Allah, kemudian diberikan kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan akal, dan diberikan keselamatan. Sebagaimana doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh itu Mas Yosa berkaitan dengan ibadah, dampak, keuntungan, maslahat, manfaat daripada ibadah. Kewajiban orang beriman, keajaiban orang beriman ini menarik teman-teman. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, sesungguhnya semua urusannya baik baginya. Dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi seorang yang beriman. Jika ia tertimpa satu yang menyenangkan, maka bersyukur. Jika dan itu menjadi baik baginya, ditimpa musibah, dia bersabar dan itu pun menjadi kebaikan baginya. Nah, iman ini penting bagi kita teh, karena kita mah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berkehendak. Jadi semua urusan bagi orang beriman mah apapun baik. Nah, bagaimana meningkatkan iman yaitu dengan menguatkan ibadah kita. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi gini teman-teman ya, pada prinsipnya kita tuh lemah, bodoh, miskin, tidak berdaya. Ya, sedangkan kita yakin Allah yang menciptakan alam semesta, yang maha kuasa, maha kaya, maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi pada prinsipnya kita tuh sangat butuh sekali pertolongan Allah dimanapun, kapanpun, sekecil apapun pekerjaan sangat butuh pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, jadi sengsara. Masalah sehebat apapun, seberat apapun, jika Allah nolong jadi ringan. Masalah seringan apapun tanpa pertolongan Allah jadi sangat berat. Nyari kunci mobil tanpa pertolongan Allah jadi berat. Dengan pertolongan Allah mudah, ditunjukin oleh anak, oleh istri, bisa saja. Pada prinsipnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kita sangat butuh pertolongan Allah.
Masya Allah. Masih pada hadir nggak, Mas Yosa? Insya Allah masih hadir Ustadz. Insya Allah masih pada Hadir hadir. ya, alhamdulillah. Nah, termasuk di antaranya teman-teman, sholat menjadi bagian sangat penting dalam hidup. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Kita lihat lagi nanti di sini dengan dialog ya. Nah ini dari Ibnu Athaillah. Tampilkanlah dengan sesungguhnya sifat-sifat kekuranganmu. Niscaya Allah menolongmu dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Bersungguh-sungguhlah dengan kehinaanmu, niscaya Allah menolong dan memuliakan dengan kemuliaannya. Bersungguh-sungguhlah dalam ketidakberdayaanmu, niscaya Allah akan menolong dengan daya dan kekuatannya. Jadi pada prinsipnya teman-teman, dalam ibadah itu adalah menunjukkan kalau kita lemah, bodoh, tidak berdaya. Dan yakin Allah Maha Kuasa, Allah yang berkehendak. Makanya pada saat kita bersujud, rendahkan dirimu serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya. Makanya dijabah doanya. Makna ibadah adalah saat ke arah sana. Kita sangat butuh pertolongan Allah. Ibadah menunjukkan sifat kehambaan. Maka orang yang jarang beribadah adalah orang yang sombong. Di sini dalam hadis riwayat Muslim, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Sujud, rendahkan dirimu serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya. Subhana rabbiyal a'la. Ini bagian daripada ibadah, hakikat daripada ibadah. Berikutnya teman-teman syarat mendatangkan pertolongan Allah dengan ibadah. Pertama, mengakui dirinya bodoh. Jadi termasuk iblis, dia mengenal Allah tapi sombong. Ya, sombong, dia merasa dirinya lebih mulia. Jadi diazab oleh Allah. Kemudian juga mengakui dirinya lemah dan tidak berdaya. Jadi kita sangat butuh pertolongan Allah. Dimanapun, kapanpun. Setiap desah napas kita sangat butuh pertolongan Allah. Kita kaya karena dikayakan oleh Allah. Kita mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita sejahtera, kita pandai, cerdas karena dicerdaskan oleh Allah. Diberi kesempatan kita oleh Allah. Mengakui dirinya banyak dosa. Kemudian juga dan mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah teman-teman berkaitan dengan ibadah dalam segala aspek. Nah, saya mengkhususkan di antaranya dengan sholat ya. Dan dengan sholat amal yang pertama dihisab adalah sholat. Sholat menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Dan waktu aktivitas kita adalah aktivitas menunggu waktu sholat, teman-teman. Jadi saudara makan supaya apa? Supaya sehat. Sudah sehat supaya kuat supaya bisa beribadah dengan mantap. Ada orang yang bisa maraton 10 kilometer, 40 kilometer. Puncak gunung mendaki sepeda sampai ratusan kilo, tapi ke masjid berat. Gunung ku daki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Nah ini pentingnya sekali ibadah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya. Jadi teman-teman, karena sholat menjadi bagian penting dalam hidup, maka sholat menjadi prioritas. Itu sementara Mas Yosa berkaitan dengan segala aspek adalah ibadah bagi orang yang ingin ketentraman, ketenangan dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan kita buka dialog aja Mas Yosa. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Deda. Ini teman-teman semua kita sudah mendengarkan sekilas terkait tentang ketenangan ya, maksudnya ketenangan dalam menjalani hidup keseharian kita. Kuncinya di sini adalah ibadah. Dan bagi teman-teman semua, kami persilahkan nih untuk membuka diskusi. Bagi yang ingin bertanya, boleh banget.
mungkin boleh teknisnya angkat tangan dulu atau misalkan boleh di chat biar nanti yang saya prioritaskan bertanya adalah yang sudah konfirmasi duluan atau sudah mengangkat tangan duluan. Boleh teman-teman dari Lintas Arta kalau misalkan ada yang mau bertanya terkait tema pada pertemuan siang hari ini. Silakan teman-teman. Ntar ini ada iklan dulu. Oh, ada iklannya ya. Ya Bapak Ustadz. Alhamdulillah. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Sekarang apa yang dikategorikan ibadah? Ada ibadah, ada apapun yang membuat Allah, yang disukai oleh Allah. Sederhana sekali. Jadi yang dikategorikan ibadah adalah apapun yang dicintai oleh Allah. Dasarnya dua, inamal a'malu biniat. Niat benar dan caranya ngikuti sunnah tentang beritibar kepada Rasulullah SAW. Karena Islam agama yang paripurna, sangat lengkap dan sangat detail. Semua ada aturannya. Dan hanya agama Islam yang punya aturan yang sedetil yang sebagaimana kita ketahui. Jadi gitu teman-teman Mas Yosa. Jadi inamal amalu biniat, niat benar dan caranya benar. Salat subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Takbirnya sama, salamnya sama. Berbeda niatnya. Nah, seorang kenyataan banyak melupakan dengan niat. Mas Yosa tadi pagi niat pakai baju nutup aurat enggak karena Allah? Kelihatannya Iya dong. lupa ya. Pasti Ustaz. Iya, Mas Yosa makan supaya apa? Supaya bisa beraktivitas Ustaz dan melakukan hal-hal yang bermanfaat insya Allah. Masya Allah, yang paling utama adalah niat supaya bisa taat kepada Allah. Jadi makannya pun jadi ibadah. Tidur pun mubah itu tidur tuh. Kalau diniatkan besok untuk bisa taat kepada Allah jadi ibadah tidurnya. Makanya kita bisa 24 jam adalah beribadah. Bukan hanya hal-hal yang khusus saja, tapi hal yang umum juga bisa dalam kategori ibadah. Selama mengikuti sunnah. Masya Allah. Mana yang lain? Udah berapa orang nih yang bergabung nih, Mas Asa? Kurang lebih ada 19 orang Ustaz. Kalau di saya ada 32 nih. Oh iya 32 berarti di sini yang tertampil di ininya totalnya semua 32. Saya ngeliat yang plusnya aja nih, berarti sisanya ada yang lain yang belum kehitung. Iya. Ayo silakan teman-teman. Oke, ayo teman-teman dari Lintas Sarta, kita hari ini temanya adalah ibadah yang membuat tenang ya. Jadi ada 2 pokok pembahasan yang kita diskusikan untuk pertemuan siang hari ini. Di antaranya pertama adalah apakah sholat kita sudah membuat kita tenang ya. Kemudian yang selanjutnya itu apa sih yang membuat kita ibadah itu bisa dikategorikan tenang gitu. Nah dari poin inilah teman-teman bisa silakan mungkin bertanya tentang pengalamannya selama ini gitu, kesehariannya terkait tentang ibadahnya. Mungkin ada yang sudah ibadah, sudah melakukan banyak ibadah tapi merasa mungkin ada yang belum tenang. Nah, kita bisa gali bersama di sini apa sih sebenarnya yang membuat kita nggak tenang. Baik, selanjutnya ini ada yang bertanya dari Yovan Fondiansa. Bapak ya, ke Ibu, Mas, silakan boleh. Mas Yosa, ya, Silakan. terima kasih Mas Yosa. Adeda, izin tanya berkaitan dengan ibadah, tapi agak sedikit out of topic nih Adeda. Nah ini saya mau tanya, ada mau niatan, jadi almarhum ayah itu kan sudah daftar haji ya, beribadah haji. Tapi ternyata belum dipanggil untuk berangkat haji, sudah meninggal duluan. Nah, saya berencana untuk menggantikan ayah untuk berangkat haji, maksudnya ya badal ayah untuk ibadah haji. Nah, apakah saya harus haji dulu atau itu bisa ya tanpa saya sebelum haji? Ada dah. Iya. Mas, siapa namanya? Yovan, nak. Yovan, namanya nih bagus begini. Orang mana Mas Yovan? Orang Sumatera? Enggak, Jawa Timur.
Oh, dekat dengan Sumatera juga ya. Masuk ke Maksa. Batak. Lebih dekat Begini ke Bali, Ustaz. Kang Yovan, pada prinsipnya itu amanah dari Allah. Itu teh Allah takdirkan orang tua berniat untuk haji bisa dibadalkan bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi nggak boleh digabung double. Jadi dibadalkan kepada orang yang sudah berangkat haji. Jadi yang pertama sekali sih Mas Yovan dulu beribadah hajinya, atau bisa nitipkan badal kepada saudara yang sudah berangkat ibadah haji. Ini menjadi itu membuat dia lapang di alam kuburnya buat orang tua karena amanahnya dipenuhi oleh anak-anaknya. Itu adalah amal soleh. Kalau Mas Yovan juga yang berangkat dengan catatan sudah melaksanakan ibadah haji dapat pahala double. Mas Yovan dapat pahala haji termasuk orang tua yang di alam kubur dapat pahalanya juga. Masya Allah, bukti anak yang soleh. Diniatkan aja karena Siap. semuanya Allah yang takdirkan dan ongkosnya juga dari Allah. Kita asalnya miskin, bodoh tidak berdaya miskin. Sangat lemah, kemudian Allah yang mencukupinya. Dan setiap biaya yang dikeluarkan untuk taat kepada Allah, Allah lipat gandakan. Tinggal keyakinan kita aja. Semakin yakin, semakin dapat manfaatnya. Terima kasih Mas Yovan. Satu orang bertanya, ilmu bagi yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Apakah Mas Yovan sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Mas. Oke, Terima kasih untuk ya Deda. memastikan saja Mas ya Yovan bahwa di mana tinggal teh Mas Yovan? Saya sekarang lagi di planet Bekasi ya. planet Allah, Bekasi. alhamdulillah lagi di planet, Masya Allah. Di sana ada Kalau saya sinyal. mah tinggal di rumah Mas Yovan. Alhamdulillah masih ada sinyal ya meskipun di planet. Masih ada. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Yovan dan juga Adeda yang sudah menjawab pertanyaannya. Bagi teman-teman yang lain, boleh dipersilakan juga untuk bertanya. Silakan. Relax aja kita ini. Jadi kita lebih banyak teman-teman mungkin ingin sharing juga, nanti berbagi juga, bertanya juga. Insya Allah pertanyaan ini akan dijawab dan menjadi ilmu untuk teman-teman yang lainnya. Jadi satu bertanya, jadi ilmu untuk semuanya. Saya mau nanya di Mas Yosa dulu. Mas Yosa ada yang mau bertanya nggak? Nanya ke orang-orang suruh nanya, dia belum. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau tidak, nanti slot bertanyanya boleh saya ambil nih Ustadz. Iya boleh, yang siapa aja yang cepat dia dapat. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, izin bertanya Ustadz kalau misalkan, ini saya MC sekalian memantik teman-teman yang lain juga ya. Jadi untuk Ya. kita kan sehari selama 24 jam itu kan ibadah ya Ustadz ya. Nah ada beberapa momen bahkan saya sering ya, misalkan kayak kita ada momen yang diam gitu dan santai gitu, misalkan bareng keluarga. Nah, patokannya apa? Itu masih bisa dikatakan sebagai ibadah Ustadz. Misalkan kayak kumpulan sama keluarga lagi bertemu santai gitu. Sedangkan kita kan sebenarnya dalam 24 jam itu kita usahakan semuanya itu waktu kita diisi oleh ibadah. Nah, bagaimana Ustadz terkait seperti itu? Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ya berkaitan dengan aktivitas ibadah. Jadi apapun kebaikan yang membuat dicintai oleh Allah itu ibadah, termasuk silaturahmi. Sedekah yang paling utama adalah dengan keluarga, kerabat. Atau sedekah itu tidak saja berupa uang, Mas Yosa. Kulul ma'ruf sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah. Senyum sedekah, mengumpul sampah, nyimpan sampah pada tempatnya, ngambil paku pinggir jalan, tengah jalan sedekah. Berbuat nolong orang sedekah. Matikan keran air yang netes semalaman sedekah. Berwudu airnya sedikit sedekah. Kasih tempat buat sholat buat orang lain yang dari belakang maju ke depan sedekah. Jadi setiap kebaikan yang membuat Allah ridho adalah ibadah. Makanya di rumah juga diniatkan, tapi ini kita banyak lupa. Sehingga nggak dapat pahalanya. Mas Yosa mau diberi uang 100 lembar, yang nolnya ada 5, mau nggak Mas? Ya mau Ustadz. Tapi nggak pakai angka di depannya. Ya nggak percuma Ustadz. Ya iyalah,
makanya kita juga banyak nih termasuk diri saya sendiri banyak melupakan dengan niat. Setidaknya pakai basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke rumah basmalah. Duduk di depan TV, niatnya apa? Niatnya belajar dari apa yang Allah tampilkan di dunia. Niatnya belajar, bukan niatnya menghubungi untuk jadi bahan gibah, nauzubillahi min dzalik. Iya, iya, betul. Jadi apapun yang membuat Allah suka, membuat Allah ridho, itu adalah ibadah. Sekarang jalan kaki, olahraga. Olahraga kan luar biasa, itu sunnah. Lebih hebat lagi kalau diniatkan mana yang lebih utama, zikir sambil olahraga atau olahraga sambil zikir, Mas Yosa? Ya, olahraga sambil zikir bisa juga, Ustaz. Itu mah dulu. Sekarang kita robah zikir sambil olahraga, karena zikir lebih utama daripada olahraga. Jalan kaki, jadi tasbih kaki kita. Astagfirullah, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Depan TV kemarin World Cup sepak bola dunia. Tapi jangan sampai bablas tahajud, sholat subuh. Jadi apapun yang membuat taat, manfaat adalah ibadah. Tinggal niat. Niat baik, dan Ustaz. sekarang bisa kita 24 jam ibadah. Mudah-mudahan dengan begitu, kalaupun kita dipanggil oleh Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah dalam bentuk umum, bukan yang dalam bentuk nanti lebih berharap sih pada saat ibadah khusus ya, sebagaimana Wali Kota Bandung, Mang Oded, beberapa bulan yang lalu meninggal dalam keadaan berwudu di dalam masjid, sedang dalam keadaan sholat, ya, bertugas khotib Jumat. Itu kan luar biasa. Meninggal dalam keadaan taat kepada Allah itu mah husnul khotimah. Yang sangat dikhawatirkan adalah su'ul khotimah. Harta berlimpah tapi bermaksiat, naudzubillahi min dzalik. Makanya ini materi teman-teman luar biasa ya bagi saya sendiri, khususnya untuk mengevaluasi diri. Apakah sudah dalam setiap hari dalam rangka beribadah kepada Allah yang membuat hati tentram. Jadi ketentraman mah hanya bagi orang yang taat kepada Allah. Silakan Kak Yosa. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz, berarti termasuk healing juga harus diniatkan ibadah ya Ustadz ya. Kan Iya, ngopi kan lebih lagi gini, belanja Mas Yosa ya. Belanja ke warung, belanja ke tukang bandros, ke tukang nasi goreng, ke tukang mie ayam, niatkan sedekah. Saya akan sedekah supaya tukang nasi goreng makmur bisa makan, keluarganya bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan dibalik itu juga supaya yang mensupport nasi goreng atau mie ayam ini sejahtera juga, tukang ayam, tukang mie, tukang bumbunya. Makanya kita doakan sebanyak mungkin dengan sekali kita langkah, sekali belanja untungnya sangat banyak. Maka bagi orang beriman sangat untung terus. Bagi yang mengerti nilai hakikat daripada niat. Oke, baik. Pentingnya Mas Yosa niat tidur, niatnya tahajud. Wow, pas bangun-bangun adzan asar. Dapat pahala tahajudnya nggak Mas Yosa? Dapat, karena seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Masya Allah. Silakan ada lagi. Ada waktu kurang lebih 15 menit lagi nih. Baik Ustadz, sekali lagi jazakallah. Untuk dari chat nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Nah ini izin bertanya Ustadz, untuk ibadah yang bagaimana yang bisa kita lakukan seiring berjalannya dengan kerja yang kita lakukan. Nah, jadi misalkan kerja ini dalam keseharian mungkin kerja setiap orang kan beda-beda ya aktivitasnya ya. Jadi bagaimana untuk bisa melakukan ibadah seiring dengan pekerjaan yang kita lakukan juga gitu. Iya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu pernah menyampaikan di Lintas Tata juga kaitan dengan gimana sih bekerja jadi ibadah teh. Pertama, pastikan niat benar. Iya, saya bekerja untuk bisa
menafkahi istri. Saya bekerja untuk bisa menjaga diri dari meminta-minta. Saya bisa bekerja supaya dapat lingkungan yang kondusif untuk bisa taat beribadah. Saya bekerja untuk bisa bantu orang. Saya bekerja untuk jadi jalan silaturahmi. Saya bekerja untuk menuntut ilmu, tambah ilmu, tambah pengalaman. Saya bekerja untuk tambah bersyukur kepada Allah karena dimampukan. Saya bekerja untuk supaya bisa bersabar karena dapat pahala sabar. Saya bekerja untuk jadi jalan maslahat untuk kebahagiaan orang tua. Saya bekerja untuk bisa mendidik anak-anak bisa sekolah dan taat kepada Allah dan manfaat bagi orang lain. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi bekerja juga sudah dapat pahala besar. Gini aja ya Mas Yosa, tukang tambal ban. Kalau dia nunggu apa kalau tambal ban ya? Nunggu bannya yang meletus atau Nunggu ban kalau meletus. dia niatnya nolong orang, selama dia duduk pahalanya ngalir terus. Tapi kalau dia niatnya hanya dapat rezeki dari namal ban hanya segitu-gitunya. Makanya niat memegang peranan penting banget. Mas Yosa, kalau ban meletus sabar atau syukur Mas Yosa? Mas Yosa? Pengennya sih bersyukur Ustadz. Masya Allah, Cuma hebat. ya cuma kadang Gimana doanya? Kalau bannya meletus, ya Allah segera pertemukan dengan tambal ban. tambal ban. Terus ketemu tambal ban, siapa yang bersyukur? Tukang tambal bannya Ustadz. Iya, dua-duanya ente bersyukur juga Oh Mas iya iya. Yosa. Karena kan Iya saya doa tadi kata Yosa teh alhamdulillah ada tambal ban, kata tambal ban alhamdulillah ada yang pelanggan. ada pelanggan, ada yang meletus. Oh, ada. Kalau doanya sehari-hari tambal ban bagaimana Mas Yosa? Ya gimana Ustadz? Doanya sehari-hari tambal ban. Ya kalau doanya masa pengen banyak yang tambal ban sih Ustadz, banyak yang bocor dong kalau kayak gitu. Ya Allah, bukakan pintu rezeki gitu Kasep. Oh Masa iya. semoga banyak yang meletus. Oke, oh iya iya Ustadz, iya ya betul betul. Jadi gitu teman-teman. Ya, nah termasuk di antaranya ibadah itu untuk bekerja itu untuk menguatkan sholat, bukan melalaikan sholat. Karena sholat yang paling utama di Darut Tauhid, teman-teman, waktu sholat berhenti aktivitas. Suatu saat ada yang nanya, itu kan toko, kenapa toko tutup? Kami kan bawa rezeki buat toko, buat karyawan. Kok tutup waktu sholat? Kemudian Agi menyampaikan, yang membagikan rezeki siapa? Allah. Yang menyuruh sholat siapa? Allah. Masa Allah kikir bagi yang taat? Nggak masuk akal. Makanya tetap sholat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali yang uzur. Ya uzur bisa yang perjalanan atau acara yang penting bisa ditelatkan. Tapi tetap harus menunaikan kewajiban karena Islam sangat sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah untuk sepanjang hayat. Gitu. Jadi intinya sekali sholatnya menjadi bagian penting. Ciri-ciri bekerja itu jadi tidak bagus, jadi jauh daripada Allah adalah yaitu melalaikan sholat. Kalau sholatnya sudah dilalaikan, terus siapa lagi yang bakalan nolong? Masya Allah. Baik, Masya Allah. Kok dari tadi mengut-mengut terus Mas Yosa? Menyimak Ustadz, karena ini sangat luar biasa ya kan terkait pekerjaan, karena kan tadi ya memang semua pekerjaan itu pada dasarnya kan ibadah kalau misalkan memang diniatkan dengan baik gitu. Makanya memang sholat itu kan jangan ditinggalkan seperti itu ya. Karena itu malah justru ya tadi untuk penguat Ustadz ya, untuk penguat daripada sholat, bukan untuk akhirnya lebih mementingkan yang lain daripada sholat. Baik, jazakallah Ustadz untuk jawaban dari Mas Rafli ya, ini tadi yang bertanya. Kemudian ini Ustadz izin ada lagi yang bertanya terkait hati tenang Ustadz. Jadi bagaimana agar caranya agar hati tenang, karena mengingat dosa-dosa yang masa lampau nih, dosa-dosa yang lalu, tapi masih teringat sampai sekarang dan itu masih membekas gitu ketidaktenangannya meskipun udah beristighfar dan bertaubat, itu bagaimana Ustadz? Iya.
pada prinsipnya sebagaimana orang minum obat. Jadi kalau belum sembuh sih diminum terus obatnya. Begitu juga dalam kenapa kita masih gelisah, berarti tobatnya masih belum sempurna. Apa diantaranya adalah menyesal dan membenci maksiat, dan diantaranya seperti itu. Istighfar aja terus, nanti sampai terbuka pintu ampunan dari Allah, dan jangan putus daripada rahmat Allah. Jadi ingat ya teman-teman, pada saat sakit kasih obat, belum sembuh terus saja makan obat sepanjang hayat. Termasuk diantaranya istighfar teman-teman. Istighfar ini keistimewaannya luar biasa. Yang sulit diberikan mudah, yang kurang diberikan cukup, yang sedih diberikan kegembiraan. Istighfar. Makanya teman-teman nih sekarang sambil dengar juga bisa sambil istighfar. Qadarullah, saya sudah berusia 59, sudah kurang lebih 32 tahun ini. Dan anak yang pertama tahun 2021 ini belum nikah, belum punya pasangan. Kalau ditanya kapan nikah suka jadi nggak enak suasana di keluarga. Makanya cari solusinya aja yang paling paten, yang mendatangkan pertolongan Allah. Dibaca, dan dari Agim juga berpesan istighfar adeda katanya. Istighfar aja sekeluarga teh Mas Yosa. 1000 sehari siang, 1000 malam tahun 2021 tuh lagi pandemi. Qadarullah bulan Maret tahun 2022 nikah tuh dengan kemudahan segala urusan dari Allah. Jadi istighfar. Jadi istighfar mah luar biasa teman-teman. Sebangkin. Nah, pada prinsipnya pada saat ingat kepada dosa itu karunia Allah juga untuk ditobatin, karena banyak orang yang tidak mengakui dia berbuat dosa. Di bagaimana akan menghapus dosanya, dianya sendiri nggak ngaku. Di mana baju kotor biasanya dikerah, disaku, di lengan, dicuci karena tahu di tempat di mana tempat kotornya, di rumah, di kolong kursi, di kolong meja. Itu tempat-tempat kotor dibersihkan, jadi tempat kotornya di mana kita tahu. Begitu juga istighfar. Pada prinsipnya dosa dua, Mas Yosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah pertama tidak ikhlas, kedua kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur, tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan, prasangka buruk kepada Allah. Apa ciri-ciri prasangka buruk kepada Allah? Dengki kepada orang yang diberi nikmat, seakan-akan Allah tidak adil. Tidak takut dengan ancaman dari Allah berupa neraka, dan tidak rindu surga. Itu diantaranya dosa kepada Allah. Dosa kepada sesama, zalim, gibah, hianat, kemudian fitnah itu Ustaz. Tidak amanah, menyakiti orang lain, tidak tepat janji. Itu bahkan ada dosa yang tanpa disadari. Apa contohnya? Ibu-ibu rihting ke kanan, belok ke kiri. Nah itu dosa itu. Membuat orang stres di belakangnya. Zalim dengan yang lainnya. Zalim. Okay. Di WC lama banget, itu juga bisa mengurangi nilai-nilai ibadah ya. Nah gitu teman-teman, Masya Allah. Terakhir, masih ada waktu berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Kurang 5 menit. Oke, Ustadz, baik. Ini pertanyaan terakhir Ustadz dari Syarifah ya Hidayati. Ini izin menanyakan terkait sholat subuh kesiangan, apakah masih boleh untuk melaksanakan qobliyah subuh gitu. Jadi ada perbedaan ulama, di antaranya adalah yang memperbolehkan karena sangat utamanya qobliyah subuh. Hanya sholatnya bagusnya sih agak di tempat yang sembunyi karena bisa prasangka buruk orang. Karena nggak ada sholat pada subuh, nggak ada sholat sunnah pada subuh, jadi di tempat sendiri saja qobliyah subuhnya. Nah itu diantaranya solusinya seperti itu. Karena gini teman-teman, kita tuh bersosial. Ada istilah jangan membuat
Jangan berprasangka buruk pada orang lain dan membuat orang lain berprasangka buruk. Ulangi lagi. Jangan berprasangka buruk pada orang dan membuat orang lain berprasangka buruk. Makanya sekuat tenaga misalnya Mas Yosa ngebonceng keponakannya Ahwat, disampaikan aja ini keponakan saya. Kalau nggak begitu mah jadi fitnah nanti. Disangka ngebonceng siapa. Kalau telat datang diinformasikan pakai WA, saya kurang lebih 15 menit lagi. Nah itu teh membuat orang itu teh ibadah teman-teman. Membuat orang nyaman, tidak jadi prasangka buruk. Kemudian kalau hutang, insya Allah dibayar. Saya sekuat tenaga bayar, tolong doakan. Saya akan, demi Allah, saya akan sekuat tenaga untuk minta tolong kepada Allah untuk membayar. Disampaikan, jangan hilang beritanya begitu saja. Jadi prasangka buruk. Masya Allah. Kemudian pada saat ada yang sakit, kita tidak datang, permohonan maaf, karena disunahkan untuk menengok. Mohon doanya untuk saya bisa suatu saat bisa menjenguk, misalnya begitu, di antaranya seperti gitu. Jangan berprasangka buruk dan membuat orang lain berprasangka buruk. Termasuk dalam bekerja, kalau kurang amanah, kalau telat memberikan laporan, itu teh disampaikan. Nah ini teh ibadah hal yang seperti gini teh teman-teman, karena membuat nyaman orang lain, membuat tentram orang lain. Ibadah 24 jam, insya Allah. Masya Allah. Baik. Kalau nyukur kumis ibadah nggak, Mas Yosa? Gimana Ustaz? Mas Yosa pakai kumis itu teh? Gimana? Mas Yosa pakai kumis nggak itu teh? Iya Ustaz, pakai kumis belum dicukur Ustaz. Asli atau rental? Asli kayaknya atau download ya pakai Asli aplikasi ya. Ustaz, nggak pakai aplikasi Ustaz, nggak pakai filter. Ada lagi nggak bonus terakhir Mas Yosa? Boleh teman-teman dari Lintas Arta, jika ada pertanyaan ya boleh disampaikan. Insya Allah masih ada satu pertanyaan lagi sebelum nanti akhirnya Deda untuk membuat closing statement dan menyimpulkan untuk kita hari ini sebagai yang mengikuti daripada tema tentang ibadah yang membuat hati tenang. Boleh dari teman-teman Lintas Arta untuk satu penanya terakhir? Ada nggak? Semoga yang tadi bertanya juga sudah terjawab ya. Jika ada yang bertanya boleh teman-teman. Insya Allah masih ada Oke, satu. kalau gitu saya tutup aja ya. Jadi gini teman-teman, kembali kalau Allah menciptakan kita teh untuk taat kepadanya. Buahnya adalah tentram hati, bahagia. Segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah. Karena Allah Maha tahu yang terbaik buat diri kita. Di antaranya gitu. Apa buahnya? Taat kepada Allah, ibadah adalah ridho dengan apapun yang Allah berikan. Nah ini adalah kekayaan yang mahal banget. Sayyidina Ali berdoa, sekiranya diijabah saya senang sekali. Sekiranya tidak diijabah saya senang 10 kali. Kalau diijabah pilihan saya, kalau tidak diijabah pilihan Allah. Dan Allah Maha tahu yang terbaik buat diri saya. Nah ini mahal, ini adalah ridho, buah daripada ibadah. Jadi ibadah yang menjadi bagian penting dalam hidup. Jadi seluruh aktivitas kita, makan, tidur, olahraga, bersilaturahmi, bekerja untuk menguatkan ibadah kita. Karena Allah akan nolong kita. Bahkan lebih-lebih kalau Allah mencintai kita, maka seluruh alam semesta akan melayani kita. Masya Allah, ini yang disampaikan Agim kemarin waktu di telepon. Udahlah, carilah amal yang Allah cintai. Kalau sudah dicintai oleh Allah, alam semesta, dunia akan melayani kita. Masya Allah. Bagaimana ibadah? Rendahkan dirimu serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya. Kenapa? Karena yang sombong itu jarang berdoa, jarang beribadah karena merasa dirinya hebat. Padahal dianya lemah, bodoh, miskin, tidak berdaya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan walaupun sederhana ada manfaatnya. Mengingatkan kembali bahwa kita bakalan mati dan bekal kita adalah amal pahala yang kita lakukan, di antaranya dengan ibadah yang lebih baik lagi. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Oh, Insya Allah. Nah, sekarang saya nanya ke Mas Yosa, apa yang terinspirasi dari apa yang saya sampaikan? Izin Allah barusan Mas Yosa. Yang saya inspirasi ya tentunya selalu berprasangka baik Ustadz sama Allah. Karena setiap yang kita rencanakan itu hanya rencana yang kita inginkan, tapi sebenarnya Allah itu punya rencana yang bukan mungkin, pasti lebih baik daripada yang kita rencanakan Ustadz. Masya Allah, karena Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu yang terbaik buat diri kita. Baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah, dan buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan walaupun sederhana Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran dan puas dengan apa yang Allah berikan pada diri kita. Buah daripada ibadah yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.